Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Jadi eh, untuk materi kita pada hari ini karena ini pertemuan pertama ya untuk mata kuliah statistik dasar. Jadi kita akan kontrak kuliah dulu ya. Kita akan mengadakan kontrak kuliah dulu. Jadi apa-apa saja yang harus Anda ketahui selama dalam proses pembelajaran ya. Mulai dari kehadiran ya, utamanya itu penilaian pada saat assessment atau penilaian ya. Jadi mulai dari kehadiran sampai dengan ujian akhir semester. Nah itu yang perlu Anda pahami nanti. Kemudian materi apa saja yang akan kita bahas ya, akan Anda pelajari. Kemudian pencapaian dari mata kuliah ini apa saja nanti yang bisa diharapkan ya, yaitu pencapaiannya. Nah, ini saya tampilkan rencana pembelajaran semester kita selama 14 kali pertemuan untuk tatap muka, 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Jadi sistem pembelajaran kita nanti atau teknik pembelajaran kita itu yaitu pembelajaran, teknik pembelajaran delivery. Jadi bagaimana saya nanti menyampaikan kuliah ya, bagaimana cara kita melakukan tatap muka atau pengajaran. Kemudian interaction, jadi ada nanti interaksi antara saya sebagai dosen dan Anda sebagai mahasiswa. Kemudian yang tahapan terakhir yaitu assessment, itu adalah penilaian. Ya. Nah, capaian pembelajaran atau apa nanti yang akan Anda dapatkan setelah Anda mengikuti semua tahapan perkuliahan mulai dari awal sampai akhir. Jadi yang pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan ya dan memahami pengertian statistik, jenis statistik, perbedaan populasi dan sampel, sampai tahapan kegiatan statistik. Kemudian yang kedua, yaitu mahasiswa mampu mengenal jenis-jenis dan cara mengumpulkan data, apa itu variabel, ya, dan skala pengukuran variabel. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami cara menyajikan data, baik dalam bentuk teks maupun dalam bentuk tabel dan grafik. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu mahasiswa mampu mengolah dan menganalisis data menggunakan distribusi frekuensi, ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu memahami pengertian probabilitas dan distribusi probabilitas. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami prosedur uji hipotesis. Ya. Kemudian mahasiswa mampu melakukan pengujian beda rata-rata untuk 1 sampel, beda rata-rata untuk 2 sampel, dan lebih dari 2 sampel. Ya, nanti kita akan melakukan ya pengujian rata-rata, beda 1 sampel dan 2 sampel. Kemudian yang ke-8, mahasiswa mampu menggunakan uji korelasi dan regresi linear sederhana. Ini juga pengujian. Kemudian yang ke-9, mahasiswa mampu menggunakan salah satu software statistik yaitu SPSS. Jadi nanti saya minta Anda itu mendownload ya aplikasi SPSS versinya minimal versi 16 ya. Oke. Ya, atau bisa yang terbaru. Kalau tidak agak kesulitan mendownloadnya, nanti saya kasih file masternya. Anda bisa menginstal sendiri ke laptop masing-masing ya. Karena nanti di pertemuan akhir ya kita akan
melakukan analisis data atau pengolahan data menggunakan komputer statistik yaitu SPSS. Nah, kemudian Ya. apa saja nanti yang akan Anda pelajari ya, apa saja yang akan Anda pelajari dari materi statistik dasar ini. Yang pertama yaitu pada pertemuan pertama itu Anda akan mempelajari tentang pengertian statistik, jenis-jenis statistik, pengertian populasi dan sampel, dan tahapan dari kegiatan statistik. Saya uraikan deskripsikan secara singkat ya. Jadi pada dasarnya atau secara garis besar untuk materi statistik ini, jadi secara garis besar itu bagaimana nanti Anda bisa melakukan pengumpulan data, ya, kemudian menyajikannya, kemudian mengolah sampai dengan menarik kesimpulan. Ya, ini sangat berguna nanti ya untuk pengolahan data statistik ini pada saat Anda melakukan penelitian ya pada akhir perkuliahan ya, itu akhirnya nanti pada saat Anda mungkin mau menyusun skripsi ya, itu Anda melakukan penelitian. Nah, ini sangat berguna sekali pengolahan data statistik ini ya. Nah, jadi penelitian kuantitatif yang Anda lakukan nanti itu akan menggunakan olah data statistik. Jadi ini kepentingan mata kuliah ini ya, pentingnya mata kuliah ini nanti Anda bisa aplikasikan. Anda lihat bagaimana kegunaannya pada saat Anda melakukan penelitian kuantitatif. Nah, lanjut, jadi buku atau referensi yang bisa Anda nanti gunakan ya, bisa Anda cari yaitu statistik dasar itu penerbitnya Andi dengan pengarang Profesor Dr. Andes Sukestiarno. Nah, itu Anda bisa cari bukunya ya, salah satu ataukah buku-buku SPSS itu juga ya. Ini referensi saja untuk menguatkan pembelajaran kita ya. Nah, kemudian Anda, nah ini banyak juga dijual buku metode statistik ya, itu karangan Profesor Dr. Sujana. Nah, itu bisa Anda cari di beberapa toko buku ya. Buku ini nanti sebagai bahan referensi Anda juga ya untuk belajar statistik. Karena setelah statistik dasar, Anda akan belajar lagi statistik lanjutan. Jadi saya harap Anda memiliki buku-buku ini ya, buku-buku referensi ini. Kemudian Iya, Bu. aplikasi sebagai media pembelajaran, software yang kita gunakan nanti yaitu SPSS. Kebetulan saya memiliki aplikasi atau software SPSS yang versi 24 ya. Itu. Kemudian karena ini pembelajaran online ya, seperti pada hari ini kita laksanakan, itu kita menggunakan Zoom Meet. Ya, jadi meskipun waktunya terbatas ya, karena saya menggunakan Zoom Meet yang tidak berbayar ya, gratisan, jadi mungkin kita nanti bisa istilahnya istirahat di 5 menit, kemudian kita bisa masuk lagi ya. Karena pertemuan kita itu 2 kali 50 menit. Ya. Kemudian selain Zoom Meet, kita juga menggunakan WhatsApp Group ya. Kita juga menggunakan WhatsApp Group. Kemudian kita menggunakan Google Classroom ya. Jadi materi-materi nanti akan saya upload ke dalam Google Classroom. Nanti silahkan Anda mengambil materi tersebut ya. Kemudian kuis ya, ada kuis. Kuis nanti ini kita akan menggunakan aplikasi Quizizz ya. Jadi di situ sudah saya buat beberapa pertanyaan. Silahkan nanti Anda bisa menjawabnya. Nah, usahakan di handphone Anda itu nanti bisa pakai Google Google Chrome ya. Bisa langsung cari aplikasi atau
link daripada kuisis, ataukah linknya nanti bisa saya share ke WhatsApp group, nanti bisa Anda melakukan kuis jadi pada akhir pertemuan ya. Gitu. Kemudian untuk penilaian ya, penilaian kehadiran itu 25%, kemudian kuis 15%, ya, kemudian tugas 20%, nilai UTS 20% dan nilai UAS 20%. Seperti itu penilaian ya. Jadi saya sangat mengutamakan kehadiran karena disitulah kita atau saya akan melakukan penilaian-penilaian bagaimana keaktifan Anda ya, kemudian kreativitas Anda dalam mengikuti perkuliahan. Nah, seperti itu. Jadi nanti setiap pertemuan ada penilaian ya. Oke. Nah, materi yang akan kita bahas ya pada hari ini atau pertemuan pertama yaitu pengertian dari statistik, kemudian jenis-jenis statistik, pengertian populasi dan sampel, sampai tahapan kegiatan statistik. Nah, jadi ada 3 metode pembelajaran yang kita gunakan. Jadi sebelum Zoom ya, before Zoom itu saya akan melakukan presensi ya atau kehadiran di lewat WhatsApp group. Ya, lewat WA group ya, saya akan melakukan presensi. Lalu kemudian kita akan melakukan kuliah ya dalam bentuk ceramah atau diskusi di dalam Zoom ya. Pada saat Zoom itu 2 kali 45 menit. Jadi nanti saya setiap pertemuan saya akan mengirimkan link sebanyak 2 kali ya. Kemudian setelah Zoom ya itu saya akan memberikan penilaian ya, penilaian pada saat Anda mengikuti perkuliahan ya, keaktifan Anda pada saat mengikuti perkuliahan. Jadi materi yang akan saya bahas ya setiap pertemuan itu akan saya kirim lewat Google Classroom. Silakan Anda membaca dahulu materinya karena keterbatasan kita pada ruang meeting ini ya, Zoom meeting ini itu sangat terbatas sekali sehingga materi yang disampaikan mungkin tidak akan maksimal. Jadi sebaiknya Anda membaca dulu materi-materinya ya yang saya kirimkan. Nanti di kelas itu kita tinggal diskusikan ya. Kita diskusikan atau ada tanya jawab ya silahkan ya, sehingga pertemuan kita itu lebih maksimal ya, waktu yang kita gunakan betul-betul maksimal ya. Betul. Nah, kemudian bentuk penilaian ya, tadi kehadiran untuk setiap pertemuan itu ya, ada nilai kehadiran, kemudian keaktifan Anda dalam melakukan tanya jawab ya, kemudian bagaimana kreativitas kita berkomunikasi selama dalam mengikuti perkuliahan yang seperti itu. Jadi nanti ada 16 kali pertemuan. Untuk pertemuan ke-8 kita akan melakukan ujian tengah semester ya, UTS. Kemudian pada pertemuan ke-16 itu kita akan melakukan ujian akhir semester. Nah, pada pertemuan udah gangguan sedikit. Nah, jadi nanti di sini Anda lihat bentuk asesmennya. Jadi nanti di pertemuan ya keempat itu akan ada tugas ya. Ya, jadi akan ada tugas. Nah, tugas itu akan saya share lewat WhatsApp group ya, lewat WA group tugasnya. Silahkan Anda kerjakan.
Nah, nanti jawaban daripada tugas-tugas itu bisa Anda kirim atau japri langsung ke WA saya, ataukah bisa juga Anda masukkan ke dalam Google Classroom, ya, untuk tugas-tugas mandiri. Kemudian kuis itu ada di pertemuan 5, ya, pertemuan kelima. Jadi nanti sebelum pertemuan minggu depan saya akan memberitahu bahwa minggu depan kita akan ada kuis, ya, di akhir pertemuan. Ya. Kemudian ya, itu tadi gambaran, ya. Jadi di tahap awal, jadi pertemuan pertama sampai di pertemuan sebelum pertemuan pertama sampai pertemuan ke-9 itu kita akan mempelajari tentang statistik deskriptif, ya. Kemudian di pertemuan ke-10 sampai dengan ke-15 kita akan mempelajari tentang statistik inferensi. Oke, ada yang mau ditanyakan masalah proses pembelajaran nanti? Itu kontrak kuliah kita, ya, selama 1 semester atau 6 kali pertemuan. Oke, kalau tidak ada, saya bisa lanjutkan dengan materi, ya, materi pertama di layar. Jadi salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari, yang penting itu Anda tahu yang saya kasih warna merah. Nah, di situ intinya, ya. Jadi bagaimana kita mempelajari tentang cara mengumpulkan data, ya, mulai dari mengumpulkan data, pengolahan, setelah diolah itu ada penganalisiaan, ya, dianalisa kembali, kemudian setelah dianalisa ada penarikan kesimpulan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Nah, ini biasa kita gunakan nanti dalam membuat satu penelitian. Jadi nanti proses akhir dari satu penelitian biasanya orang menggunakan analisa data atau pengolahan data menggunakan statistik, ya. Nah, kalau untuk pengumpulan data itu saya rasa untuk semua penelitian pasti pakai, ya. Jadi bagaimana cara Anda mengumpulkan data yang ada di lapangan. Setelah itu Anda olah, ya, tergantung nanti bidangnya apa, bagaimana cara pengolahannya, kemudian setelah itu kita analisa datanya, setelah kita analisa baru kita bisa tarik kesimpulan, ya. Nah, ya, Bu. Ya, itu yang penting. Jadi ada 2 poin, ya. Alurnya Anda ingat, mulai dari mengumpulkan data, kemudian setelah itu mengolah, setelah itu menganalisa, setelah itu menarik kesimpulan, dan yang terakhir adalah mengambil keputusan. Ya, jadi ini intinya yang merah ini, ya. Di statistik itu ada 2 jenis statistik, ada namanya deskriptif dan inferensial, ya. Nah, dari pengertian sebelumnya itu kita bagi 2. Deskriptif itu pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan. Jadi nanti penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan itu baru masuk di inferensial, ya. Karena kan ada 2 sisi, deskriptif dengan inferensial. Jadi yang kita pelajari dulu itu adalah statistik deskriptif. Jadi bagaimana mengumpulkan data, kemudian bagaimana mengolahnya, dan bagaimana menganalisisnya, ya. Nah, nanti kita lanjut ke inferensial. Jadi di inferensial nanti itu bagaimana kita menarik kesimpulan dari data yang kita sudah olah, kemudian kita lanjut ke